Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran IPA di semester 1 kali ini. Kali ini kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup dengan bagian bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah kegiatan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan banyaknya persamaan, perbedaan, baik morfologi, fisiologi, maupun anatomi. Dengan kata lain, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya. Cabang biologi yang khusus mempelajari klasifikasi adalah taksonomi. Baik, kita coba berlatih. Kita akan mengelompokkan hewan dalam kelompok hewan liar dan hewan ternak. Sapi termasuk hewan ternak, gajah termasuk hewan liar, monyet termasuk hewan liar, singa termasuk hewan liar, jerapah termasuk hewan liar, kambing termasuk hewan ternak, bebek termasuk hewan ternak, ayam termasuk hewan ternak, kelinci termasuk hewan ternak, dan ular termasuk hewan liar. Itu adalah salah satu contoh sederhana mengelompokkan makhluk hidup. Namun, pengelompokan makhluk hidup tidak semudah itu. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah mendeskripsikan makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup tujuannya adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Dan yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup itu berdasarkan kekerabatannya. Dengan kata lain adalah tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Baik, tujuan makhluk hidup yang lainnya yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan yang dimiliki, mendeskripsikan suatu jenis makhluk hidup dengan jenis yang lain, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Setiap kelompok yang terbentuk dari hasil klasifikasi makhluk hidup disebut takson. Jadi takson adalah kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari kingdom, phylum untuk tumbuhan, untuk hewan, divisio untuk tumbuhan, kemudian kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Klasifikasi, dikotom, dan kunci determinasi. Urutan mengelompokkan tadi sudah aku sebutkan. Untuk urutan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan atas ciri yang paling umum, kemudian menuju ciri yang paling khusus disebut takson. Atau takson ini artinya kelompok ya. Baik, kita lihat di sini ada aplikasi bagaimana mengurutan takson. Tadi Pak Guru bilang pertama adalah kingdom. Ya, setelah kingdom, kemudian phylum untuk hewan atau divisio untuk tanaman. Karena ini untuk hewan, kita ambil phylum. Kemudian setelah phylum adalah klasis. Ya. Setelah kelas, kemudian ordo atau order, family, genus,
dan spesies. Setelah itu baru dari jenisnya itu ada keturunannya, gitu ya. Ada beberapa tingkat klasifikasi yang berbeda membantu kita mengelompokkan makhluk hidup. Umpamakan seperti caringan, ya, bagaimana kita menyaring suatu makhluk hidup sehingga ketemu dengan jenis makhluk hidup tertentu. Nah, anak-anak, di sini ada tugas, yaitu bukan untuk kalian ya, ini untuk Pak Guru ya. Ada filter tumbuhan, hewan, jamur, fungi, monera, dan protista. Instruksinya adalah pilih grup kingdom di atas yang menurut Anda dapat melewati corong atau filter kingdom Animalia. Nanti ini akan meloloskan kingdom Animalia. Selain itu, maka dia akan ditolak oleh corong tersebut. Baik, kita lihat kingdom E. Gambar dari samping itu kingdom E, seperti amoeba, paramecium, dan sebagainya. Baik, kita masukkan kingdom E. Apakah dia masuk ke dalam kingdom Animalia? Ternyata tidak lolos saringan, karena yang tadi sebutkan Pak Guru merupakan kingdom protista. Baik, kita lihat di sini. Ada kaktus, ada teratai, ada pohon kelapa. Apakah bisa dimasukkan ke dalam kingdom Animalia? Mari kita lihat. Ternyata tidak lolos saringan, berarti kaktus, pohon kelapa tidak termasuk kingdom Animalia, karena dia termasuk tumbuhan atau kingdom plantae ya. Kemudian kingdom yang D. Di sini gambarnya ada jamur-jamur ya. Mari kita lihat, masukkan. Ternyata jamur-jamur tersebut tidak lolos saringan karena jamur dikelompokkan tersendiri, yaitu dalam kelompok fungi. Kita lihat di sini ada gambar flagellata ya. Apakah termasuk Animalia? Ya, ternyata tidak, karena dia termasuk kerajaan Monera. Baik, sekarang kita lihat yang ini. Ada burung hantu, ada babi, ada belalang, ubur-ubur, dan kura-kura. Apakah termasuk Animalia? Oh, ternyata hewan-hewan yang tadi Pak Guru sebutkan termasuk Animalia. Saringan pertama dari kingdom tersebut menghasilkan Animalia. Baik, kita berikutnya ke phylum. Hewan P. Apakah termasuk Chordata atau hewan yang memiliki tulang punggung? Apakah belalang termasuk atau kupu-kupu termasuk hewan yang memiliki tulang punggung? Kita cek. Ya, ternyata tidak, karena termasuk kelompok atau filumnya Arthropoda. Apakah hewan A termasuk hewan yang bertulang punggung? Ikan, ikanan, ikan pari ya. Mari kita lihat. Ya, ternyata ikan termasuk filum Chordata atau yang memiliki tulang punggung. Sekarang kita lihat ada ular, ada buaya, kura-kura, bunglon. Apakah termasuk hewan bertulang punggung? Oh iya, karena hewan-hewan tersebut termasuk dalam kelompok reptil atau hewan merayap ya. Kemudian hewan D ini ayam, burung, hantu, dan sebagainya. Apakah termasuk hewan bertulang punggung? Mari kita lihat. Ya, mereka termasuk hewan bertulang punggung. Jenisnya adalah jenis burung atau aves. Berarti burung termasuk
hewan bertulang belakang atau bertulang punggung. Ubur-ubur, apakah bertulang punggung? Mari kita lihat. Ternyata tidak, karena ubung-ubung termasuk filumnya adalah Cnidaria ya. Kita lihat lagi, di sini ada babi, ada anjing, ada harimau, ada tikus, ada badak. Apakah bertulang punggung? Ya, hewan yang kakinya 4 ya. Oh ya, termasuk hewan bertulang punggung. Dia kelompoknya mamalia. Jadi hewan-hewan tadi Pak Guru sebutkan termasuk hewan mamalia. Hewan yang berikutnya adalah salamander, katak. Ya, mari kita lihat apakah termasuk. Oh iya, termasuk. Mereka termasuk hewan amfibi. Hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Amfibi termasuk memiliki tulang belakang. Apa sih amfibi? Hewan yang hidupnya bisa di air, bisa di darat. Nanti kita lanjutkan. Saluran ketiga dari taksonomi adalah kelas. Tadi filum ya, sekarang kelas ya. Menggolongkan binatang berdasarkan karakteristik fisiknya, seperti penutup tubuh, regulasi tubuh, cara kelahiran, dan lain sebagainya. Misal, semua hewan yang ditutupi sisik, menghirup udara dengan paru-paru, ataupun berdarah dingin, maka diklasifikasikan sebagai reptil. Anggota filum Chordata dapat dipilah-pilah lebih lanjut ke dalam kelas. Mamalia adalah salah satu jenis kelas ini. Kelas mamalia, misalnya hewan vertebrata ini, memiliki ciri-ciri berdarah panas, mengandung anak, memiliki fungsi endotermi atau dapat menjaga kelembaban tubuh tersendiri, dan memiliki kelenjar susu yang berfungsi dan memproduksi susu untuk anak-anaknya. Ini termasuk hewan mamalia. Baik, dalam instruksi tersebut di bawah ini adalah pilih grup Chordata hewan bertulang belakang yang sudah melewati kelas mamalia, di manakah hewan tersebut berada. Baik, berarti dia adalah hewan bertulang belakang dan termasuk mamalia. Apakah ikan termasuk mamalia? Nah, tidak, karena hewan termasuknya Pisces ya, ikan termasuk hewan Pisces. Selanjutnya, apakah burung termasuk mamalia? Ternyata tidak. Burung termasuk di dalam kelompoknya Aves. Walaupun dia bertulang belakang, tapi dia bukan mamalia karena dia dimasukkan ke dalam kelompok burung. Ya, salamander dan katak, apakah termasuk dalam mamalia? Mari kita cek. Ternyata amfibi itu tidak lolos karena di bagian kelasnya tersendiri, yaitu amfibi. Katak dan salamander masuk ke dalam kelompok amfibi. Kita cek lagi ular, buaya, apakah termasuk dalam mamalia? Tidak, mereka termasuk ke dalam kelas reptil. Sekarang yang terakhir adalah apakah babi, anjing, harimau, tikus, dan badak termasuk mamalia atau hewan menyusui? Badak menyusui? Wah, gimana menyusuinya ya? Kita cek saja. Ya, ternyata termasuk hewan menyusui. Setelah sekian banyak kita menyaring makhluk hidup, kira-kira mengerti ya bagaimana urutan takson itu berfungsi ya. Setelah kerajaan, kingdom, klasis, ordo, familia ya, sekarang order atau ordo.
Saluran filter keempat dalam sistem taksonomi adalah orde atau bangsa. Saluran ini memecah hewan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi berdasarkan makanan, gigi, jumlah jari, kaki, dan karakteristik fisik serupa lainnya. Misalkan, semua hewan yang memiliki jumlah jari, kaki, dan makanan utamanya adalah ke dalam kelompok Artiodicta. Misal jerapah, kuda nil, rusa, hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, dan babi. Ya. Berarti mari kita lihat makanannya semuanya sama, pakai rumput ya. Kita lihat apakah mamalia ini jenis tikus-tikusan termasuk ke dalam kelompok yang diharapkan. Instruksi: pilih kelompok mamalia yang menurut Anda adalah Artiodactyla, ya, berkuku genap. Baik, kita lihat tikus-tikusan termasuk berkuku genap atau tidak? Ya, ternyata tidak. Hewan ini, tikus dan sebagainya, termasuk hewan pengerat. Dia digolongkan ke dalam ordo Rodentia, ya. Baiklah, sekarang selanjutnya, apakah babi, celeng, dan sejenisnya termasuk hewan berkuku genap? Ya, betul. Apakah domba dan sejenisnya termasuk hewan berkuku genap? Ya, betul. Apakah kucing termasuk hewan berkuku genap? Tidak, karena jenis makannya berbeda. Kucing digolongkan ke dalam golongan karnivora atau pemakan daging. Jadi kalau babi dan domba masih makan rumput-rumputan. Selanjutnya, ini dia. Hewan ini apa namanya ya? Iya, betul, rusa. Apakah termasuk dengan Artiodactyla? Ya, mereka termasuk juga, sejenis makannya masih sama. Apakah kuda termasuk Artiodactyla? Ya, kuda tidak lolos. Ternyata kuda termasuk ordo Perissodactyla. Baik, kita lanjut. Manusia, apakah walaupun sama-sama mamalia, apakah termasuk Artiodactyla? Tidak, manusia digolongkan ke dalam kelompoknya primata karena manusia itu lebih mirip, cenderung ke dalam kelompoknya kera-keraan. Ya, bagaimana dengan anjing? Anjing tidak, karena dia termasuk adalah hewan pemakan daging. Kalau begitu, yang termasuk dalam kelompok Artiodactyla adalah kelompok babi, kijang, dan domba. Lanjut. Tingkatan kelima adalah famili. Tingkatan ini menurut kelompok hewan lebih kecil. Misalkan anjing, kucing, musang, hewan lainnya berasal dari ordo karnivora, tapi anjing adalah famili Canidae. Famili Canidae terdiri dari hewan-hewan anjing domestik, serigala, dingo, dan lain sebagainya. Baik, tadi adalah Artiodactyla. Sekarang keluarganya yang diperintahkan di sini untuk dipisahkan adalah famili Suldae. Apakah termasuk famili Suldae? Ya, rusa termasuk famili apakah? Ya,
rusa tidak lolos karena rusa termasuk familinya adalah Cervidae. Sekarang kita lihat apakah kelompok babi-babi ini termasuk Suidae. Ya, babi termasuk kelompok Suidae. Apakah domba termasuk kelompok Suidae? Ternyata tidak. Berarti babi itu keluarga babi ya. Hewan bertulang punggung, mamalia, berkuku genap, keluarganya babi-babian. Oh, kita semakin mengarah kepada makhluk jenis tertentu ya. Lanjut. Setelah familia kita ke genus. Tingkatan berikutnya adalah genus atau marga. Jadi dari keluarga kemudian ke marga. Tingkatan ini mengelompokkan hewan dari ciri-ciri yang lebih spesifik lagi, seperti ukuran, warna, dan lain-lain. Misalnya ada banyak jenis binatang dengan famili Felidae, namun genusnya memisahkan hewan-hewan ini menjadi bermacam-macam kumbang, seperti singa, harimau, citah, kucing rumah, dan tingkat genus hewan-hewan ini mulai terlihat beraksi, bergerak sangat kuat, mirip satu sama dengan lain dengan makanan serupa. Jadi semakin ke bawah semakin mirip. Baik, kita lihat tadi adalah Suidae, kelompok babi-babian. Ini babi merah. Apakah termasuk babi-babian? Oh iya, ini termasuk babi lokal ya, warnanya merah, babi merah. Apakah ini babi hutan termasuk juga kelompok sus atau kelompok babi yang kita harapkan? Pilih kelompok Suidae atas yang menurut Anda termasuk genusnya adalah sus. Kita lihat ya, genusnya sus apa bukan? Ternyata tidak ya, babi hutan tidak termasuk genus sus. Apakah ini termasuk genus sus juga? Ya, Red River tidak karena termasuk genusnya Patomocerteus. Apakah babi yang seperti ini termasuk genus sus? Ya, babi berjongkok termasuk genus sus. Kita lanjutkan ke takson berikutnya. Kita ke spesies. Tingkatan terakhir yang paling spesifik adalah spesies atau jenis. Tingkatan spesies memisahkan hewan menjadi kelompok yang sangat kecil, hanya memiliki satu atau dua jenis yang hewan mirip. Misalnya genus Panthera felidae atau kelompok harimau panther dipecah menjadi dua, yaitu spesies singa dan harimau. Spesies ini sangat berbeda walaupun satu sama lain tinggal di tempat yang sangat berbeda. Spesies sus Scorpia terdiri dari babi domestik dan nenek moyangnya tempat tinggalnya mereka dijinakan sekitar 1300 sebelum Masehi. Mereka dibudidayakan untuk diambil dagingnya sebagai bahan membuat sosis, ham, daging, dan asap. Ingat ya, untuk orang Islam ini adalah tidak boleh dimakan karena ini termasuk golongan hewan yang haram dimakan. Baik, sus B yang seperti ini, apakah termasuk dalam jenis Scrofa? Mari kita lihat. Ya, babi lokal termasuk jenis Scrofa. Apakah babi ini termasuk jenis Scrofa? Tidak. Babi beruang tidak lolos saringan karena termasuk spesiesnya adalah Barbatus. Kita baru saja mengklasifikasikan makhluk hidup yang bernama babi lokal dari kelompok kingdomnya sampai dengan spesiesnya. Kita urutkan: Animalia, Chordata, Mamalia, Artiodactyla, Suidae sus, dan spesiesnya adalah babi lokal. Babi lokal punya keturunan ya. Meskipun tidak resmi, dalam bagian sistem klasifikasi
Breed atau keturunan digunakan untuk lebih menyempurnakan hewan domestik dengan ciri-ciri tertentu dalam spesies hewan. Ciri ini biasanya dikembangkan dan dipelihara oleh manusia. Breed atau keturunan dapat dikembangkan untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan, kesuburan, produksi susu, sifat-sifat lainnya dan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, breed ini dilaksanakan biasanya pada hewan-hewan ternak, ya, koi ataupun sapi Bali, sapi Australia, ya, sebagai itu breed ya. Nah, ternyata keturunan dari Scrofa babi lokal itu ada beberapa jenis, yaitu Duroc, Mampis, Spots, dan Yorkshire. Kali yang banyak dipelihara oleh penduduk di sekitar peternak babi. Ya, kesimpulan, taksonomi adalah sistem klasifikasi yang seperti telah Anda pelajari. Sistem ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengelompokkan semua makhluk hidup yang dikenal di seluruh planet ini. Sistem ini bahkan dirancang untuk menggabungkan spesies baru yang belum ditemukan. Cara termudah menggunakan sistem klasifikasi taksonomi seperti rangkaian filter corong baru yang saja kita kerjakan. Pada setiap tingkatan ciri hewan menjadi lebih spesifik sampai ditemukan satu jenis organisme yang paling jelas pada tingkatan genus dan spesies. Informasi ini sangat berguna bagi ilmuwan produsen untuk memahami silsilah spesies hewan, memungkinkan untuk menentukan dan memahami banyak hal yang tentang naluri hewan yang dapat digunakan untuk mengelola spesies tersebut secara efektif dalam penangkaran. Ini berkaitan dengan peternakan.